SMA. Nah, saya dibaptis. Nah, kebetulan dibaptisnya itu di Unai. Karena satu, nggak punya duit, mau people, jadi abang beli buku bekas tuh. Berdoa, baca kitab 1 ayat. Hai, gue Green. Dan gue Vera. Welcome to JYP, Jaka Youth Podcast. Yeay. Kak Vera, mau nanya nih Kak, lu waktu kuliah kan di Unai nih Kak? Iya, gue Unai. Setahu gue waktu di Unai itu ada yang namanya labor ya, labor bahasanya ya, labor. Oh, student labor, ya. Student labor. Lu waktu di Unai ini nggak ikutan student labor nggak? Gue ikut. Jadi waktu itu gue student labor dari tingkat 2 sampai tingkat 3. Pokoknya sebelum skripsi itu gue student labor. Tujuannya student labor waktu itu ngapain Kak? Emang iseng doang atau pengen nyoba atau nabung butuh uangnya? Nah, kalau gue sih iseng doang biar cari-cari kegiatan gitu. Bahkan waktu itu gue pernah tuh gue pengen nyari kerja itu biar gue nggak galau aja. Biar ada kegiatan ya? Biar ada kegiatan, biar sibuk gitu. Tapi biar nggak bosen ya? Tapi gue kerja itu tujuan gue bukan buat cari duit, bukan kok. Emang dapat uang juga ya bayarannya gitu ya? Pasti. Jadi uang ini lumayan juga dong Kak? Lumayan nggak tuh Kak? Orang kecil kok. Orang cuman dibayar 1 jam. Kalau dulu gue tuh 1 jam itu paling mahal dibayar 4.000 per jam. 4.000 1 jam, itu tahun berapa tuh? Gue waktu itu tahun 2008, berarti 2009 gue udah mulai kerja. Oh, nih Kak, bintang tamu, narasumber kali ya. Narasumber kita kali ini nih, yang gue tahu nih, jadi waktu zaman dulu, waktu dia kuliah, beliau ini ikutan student labor. Nah, dari student labor ini, hebatnya, bisa membiayain uang kuliahnya dia selama di Unai. Wah, berarti 4 tahun tuh ya? Seru nih kayaknya nih. Iya, padahal kan katanya Kak Vera, sejam itu paling cuma 4.000 ya? Iya, kecil. Gue sih nggak ada bayangan ya, gimana ceritanya bisa student labor tapi ngebayain biaya kuliah. Kayaknya kita langsung ke narasumber aja nih, kayaknya penasaran gue sama ceritanya. Siapa nih tanda tanya nih narasumbernya? Iya. Boleh tolong dinyalakan kameranya untuk narasumber kita hari ini? Yes. Halo. Bang Roni. Halo, pagi. Pagi Bang. Pagi Bang. Makasih Bang sudah mau bersedia menjadi narasumber, jadi tamu hari ini. Boleh memperkenalkan diri Bang? Oke, baik. Makasih Green sama Vera. Perkenalkan, nama saya Roni Lingga. Lengkapnya Roni Julius Lingga. Nah, terus statusnya udah menikah, punya 1 orang istri, 2 anak. Yang pertama Azriel, umur 11, dan yang kedua Apriel, umur nanti 7 tahun juga ya kan. Ini kan kita mau sharing-sharing waktu pengalaman Bang Roni waktu kuliah nih. Ya. Waktu kuliah dulu dari yang pembicaraan kita, jadi ternyata Bang Roni itu bisa dari biaya student labor bisa membiayain kuliahnya sendiri nih. Waktu itu kuliahnya tahun berapa sih Bang? Kalau boleh tahu nih, angkatan berapa? Masuk ya berarti dulu, kuliah? Masuknya itu tahun 2000, makanya angkatan United 2000. 2000. Kalau di Jaka seangkatan sama siapa Bang? Kalau di Jaka saya tuh 1 angkatan sama, dulu kenal Nevin, Ira Faktahan kenal. Oh, Kak Ira. Oh, sama Kak Ira. Ya. Angkatan Kak Ira. Oke deh. Ira Faktahan. Terus dulu ada Nevin ya. Nevin Panafi itu kelas temen. Oh, sama Bang Nevin juga. Ya. Iya. Itu udah angkatan jauh banget, Green. Merasa muda terus tapinya. Yoi. Jadi Bang, kalau misalnya zaman Kak Vera tadi angkatan berapa Kak kuliah masuknya? 2008. Berarti bedanya 8 tahun ya? Waktu iya, jauh banget. Kak Vera dulu student labor sejam 4.000. Yang paling mahal ya?
Iya, soalnya kita ada grade-nya, ada A, B, C. Kalau A itu paling mahal. Oh, ada range-nya. Kalau Bang Roni, waktu zaman Bang Roni paling mahal berapa tuh sejamnya? Kalau dulu, lupa inget juga ya. Cuman tapi sekitar segituan juga sama loh. Jadi nggak ada perubahan juga. Bener. Jadi 2008 itu 2008 ya udah lama juga gitu ya kan. Tapi kalau zamannya aku mungkin sekitar paling tinggi 3.500. Kalau nggak salah ya. Cuma lupa ingat juga gitu kan, karena waktu itu kalau pas kerja itu memang di grade A, karena grade A, grade B, grade C ya kan. Nah, jadi sekitar paling tinggi 3.500 ya kalau nggak salah. Lupa saya juga sih. Ya, tapi tetap ribuan kan. Cuman Bang, aku penasaran deh, Abang tuh bisa memutuskan kuliah di UNAI, itu ceritanya gimana? Iya, bagi zaman dulu. Kayaknya kalau zaman aku dulu, itu UNAI itu green, itu namanya tempat kuliah yang paling option yang paling terakhir banget kalau nggak diterima sama universitas manapun. Wah, kacau. Yang diterima yang lain baru masuknya ke UNAI gitu ya? baru ya udah gue nyerah ya, yang penting gue kuliah, gue masuk UNAI aja. Itu tempat-tempat paling terakhir. Abang kalau gitu ceritanya gimana nih bisa masuk UNAI? Oke. Nah, mungkin thank you Farah. Kenapa ke UNAI gitu ya kan? Jadi Abang itu kalau mau diceritain gitu ya kan, bahwa waktu kecil itu nggak lahir di keluarga Advent tentunya, ya kan? Jadi kebetulan mama abang itu Muslim, terus bapak dia ya Advent, tapi menikah sama mama itu waktu itu udah jadi Muslim gitu ya kan. Nah, yang menariknya adalah waktu SD, ini kita bicara ini dulu ya, karena pas untuk ceritain kenapa bisa masuk UNAI gitu ya kan. Iya. Jadi waktu SD itu sebetulnya hidup di keluarga lingkungan yang Muslim di Bandung, ada namanya di Bojong Soang kalau nggak salah ya kan, Bojong Soang. Nah di Bandung itu kalau mau dibilang semuanya itu keluarga dari mama. Nah itu Muslim semua ya kan. Nah terus setelah itu dari kecil karena mama itu masuk ke Advent akhirnya itu waktu SMP. Jadi mama punya keluarga dari bapak Advent kan. Nah, dia itu punya saudara-saudara Advent. Nah, jadi waktu SD sering diajak ke gereja di IPH, ya kan, diajak ke IPH. Nah, cuman karena aku sekolahnya di sekolah negeri, jadi kalau misalnya mau ke gereja itu kan hari Sabtu tuh. Nah, bisanya pas hari libur. Hari biasa ya enggak ke gereja gitu ya kan. Ya udah ikutan aja pokoknya. Jadi waktu kecil tuh kalau ada lebaran, ikut lebaran ya kan. Terus kalau misalnya ada orang-orang itu ikut Natalan gitu ya kan, dia cukup menarik juga gitu ya kan. Nah, semuanya ya ikut semuanya gitu ya kan. Nah, pas waktu SMP, mama dibaptis jadi Advent. Ya, dan bapak juga dibaptis juga ya kan, karena dulunya kan di Muslim kan. Nah, SMP dibaptis, pas waktu saya SMP, mama dan bapak dibaptis. Nah, setelah itu mulailah konsisten juga diajak ke Advent. Tapi SMP saya SD di negeri, SMP kalau ingat ada di Bandung namanya Sandi Putra Telkom, saya sekolahnya di situ. Ya, Sandi Putra Telkom. Terus, nah dari SMP baru pas waktu SMA. Nah, SMA itu baru di sekolah Advent, perguruan Advent Cimindi. Oh, Cimindi, iya ya. Di Cimindi. Nah, jadi pas waktu di Cimindi inilah mulai teman-teman saya tahu mengenai Advent ya kan, kayak gimana gitu ya kan. Mulai ya tahulah gitu ya kan, oh Advent itu seperti ini gitu ya kan. Nah, taunya UNAI dari mana? Nah, ini yang menarik. Tahu UNAI itu waktu saya SMA, saya ikutan ada yang namanya KKR. Nah, saya dibaptis. Nah, kebetulan dibaptisnya itu di UNAI. Jadi saya dibaptis di gereja Siti Munigar Kopo. Nah, waktu itu baptisannya itu di UNAI. Nah, jadi itu pas waktu dibaptis di UNAI waktu SMA, saya lihat UNAI pertama kali itu, waduh, tempatnya luar biasa ya kan. Jadi benar-benar keren lah pokoknya ya kan. Adem gitu kan, hijau-hijau. Iya. Bener. Adem, terus asri juga tempatnya ya kan. Jadi itu yang membuat akhirnya wah keren gitu. Nah, kebetulan juga waktu itu kan gabungan tuh ya. Nah, ada teman-teman bapak. Jadi bapak itu punya teman-teman ya, waktu kecil dia kan Advent juga kan. Nah, jadi ada teman-temannya, dia kasih tahu bahwa apa?
tuh kalau kamu lulus dari Unai katanya ya, biasanya orang-orangnya berhasil keluar dari sini tuh jadi orang semua katanya. Maksudnya jadi orang tuh bukan kita sekarang bukan orang gitu ya. Jadi orang semua katanya. Oh, iya. Hebat-hebat gitu, sudah sukses. Berhasil gitu lah ya. pokoknya. Berhasil lah katanya kan. Maksudnya jadi orang tuh ya jadi orang gitu ya kan, berhasil lah gitu ya kan. Nah, di situ mulai pengen gitu ya kan di United gimana gitu ya kan. Nah, itu apa namanya ceritanya kenapa saya bisa tahu Unai gitu kan. Kalau mau diceritain. Itu kan. Kok bisa tahu Unai? Itu salah satunya karena dibaptis waktu SMA di Unai. Gitu kan. Berarti memang gara-gara terpesona sama Unai, akhirnya Abang memutuskan cinta pada pandangan pertama ya, Bang? Iya, cinta pandangan pertama. Iya. Cinta pada pandangan pertama. Oh, keren pokoknya Unai. Aku lihat, wah asri bener-bener enak gitu ya kan. Tempatnya hijau lah pokoknya. Ada. Dan yang kedua, jadi itu Abang kan, pertama kali Bang Roni ke Unai, padahal kan udah lama di Bandung tuh. Nah, karena nggak tahu dulu itu jujur aja ya Green ya. Aku tuh yang tahu ya, ini mungkin orangnya benar-benar kurang pergaulan juga gitu ya kan. Pokoknya kalau tinggal di Bojong Soang di Bandung ya di Bojong Soang ya mainnya ya kan. Terus kalau misalnya tinggal nanti di SMP itu Abang di Cigonewa, tahu Cigonewa nggak, tempat-tempat kain, banyak kain tuh. Jadi di Citra nggak tahu ya. Kalau Peron ngomong aja nggak tahu. Nggak tahu, gue juga Cooper. Nggak tahu kan? Nah jalan-jalan di daerah Cijeras itu udah di situ aja. Nah pas SMA di Cimindi kan, ya udah cuma Cimindi aja, Cimindi ke rumah gitu ya kan. Udah nggak pernah main namanya Unai atau apa gitu ya kan. Justru setelah dibaptis, baru teman-teman ngajakin juga untuk, tahu nggak ini, Curug Eden. Tahu kan. Nah, ya, jadi setelah dibaptis, tahu Unai, diajakin sama teman-teman, yuk camping di mana? Curug Eden. Nah, di situ baru mulai, Unai itu kayak gini gitu. Tapi cuma pas by aja juga sih. Gitu. Oh, kalau aku sih sebagus-bagusnya Unai, aku dulu nggak suka loh sama Unai. Bahkan benci banget sama Unai dulu. Nah, benci banget ya? Benci. Itu karena benci malah jadi kuliah di situ kan akhirnya. Aku benci banget, bahkan aku pernah ngedoain diri aku sendiri, pokoknya aku nggak akan mau masuk Unai, nggak akan mau gitu. Tapi ujung-ujungnya apa, Tuhan malah kasih gue ke Unai gitu. Sial. Karena benci jadi malah dikasih sana, emang udah jalannya Kak berarti ke Unai. Nah itu dia tuh Bang, kalau Abang kan memang udah suka nih, tapi apakah memang udah memang benar-benar dari awal udah pokoknya aku pengennya ke Unai gitu, atau pasti Abang terbelit dong, gue kayaknya pengen nyoba kuliah negeri atau kemana gitu. Pastilah. Betul. Jadi sebetulnya thank you Pat. Jadi sebetulnya waktu itu memang nggak kepikiran juga ya kan bisa kuliah di Unai gitu ya kan, karena dengar-dengar uang kuliahnya mahal juga waktu itu ya, meskipun waktu itu kalau dihitung terus zaman Abang tuh 3.500.000. Zaman Abang ya. 3.500.000 itu udah asrama. Itu udah termasuk asrama. Iya. Berarti sama makan juga ya? Dining. Sama makan juga, di dining juga ya kan. Tapi ya balik lagi kan, zaman itu bisa bayangin ini inflasi ya, coba bayangin tuh. Iya. Jadi sekarang Unai berapa tuh uang kuliahnya kan? Tapi zaman itu tahun 2000 3.500.000. Nah, menurut Abang mahal juga. Nah, yang menarik adalah gini. Jadi pas waktu setelah dibaptis di Unai, nah apa sih buat pengen ke Unai gitu ya kan? Nah, jadi dulu itu ini jadi cerita ya, kita cerita ya. Jadi Abang dulu tuh kenapa pengen kuliah. Jadi salah satunya adalah sebetulnya pengen kuliah. Itu doang. Gak ada mikirin, ya kalau dibilang pengen kemana, ya ke Unai pengen gitu ya kan. Tapi goalnya adalah saya pengen kuliah, itu doang gitu ya kan. Nah dulu orang tua Abang tuh ngasih tahu gitu ya kan, kalau kamu mau kuliah, kamu harus ke negeri. Karena kalau nggak ke negeri, ya nggak punya duit, ya kan? Nah, udah lihat Unai kayak gitu, ya kan? Biayanya mahal, ya kayaknya nggak mungkin, ya kan? Tapi goalnya Abang, ya pengen kuliah aja pokoknya, ya kan? Nah, jadi Abang dulu sama temen cari tempat kuliah yang murah, pokoknya. Cari tempat kuliah yang murah, gitu kan? Tapi kalau mau dibilang kualitasnya, nih benar nggak ya? Ini tempat kuliah bisa bisa jadi satu batu lompatan gitu ya kan, untuk jadinya nanti bisa kerja gitu ya kan. Nah, dalam pencarian itu tempat kuliah ya kan, tapi tanya teman-teman mereka ke Unai semua gitu ya kan. Akhirnya Abang cobain yang namanya UPTN juga. Vera sama Green ikutan UPTN nggak dulu? Ikut ya? Pasti ikut.
Ikut. Aku enggak. Oke, ikutan ya. Nah, jadi dulu Green, abang itu coba untuk ikutan UMPTN. Karena apa? Kuncinya kan satu, pengen kuliah itu doang, gitu ya kan. Bapak bilang, pokoknya kalau kamu mau kuliah harus negeri. Kalau nggak negeri, ya nggak bisa kuliah, katanya kan. Jadi ya, abang coba gitu ya kan, sambil cari potensi-potensi. Kalau misalnya nggak diterima di sekolah negeri, ya carilah yang murah di Bandung gitu ya kan. Nah, sampai nyari-nyari juga tetap aja gitu ya kan. Harganya ya segitu-segitu juga gitu ya kan. Nah, akhirnya abang nyobain PTN. Nah, jadi pas waktu mau nyobain PTN ini ya kan, nah waktu itu kebetulan ya kalau dia mau dibilang, abang tuh bukan orang yang pinter ya. Enggak, abang akui abang tuh bukan orang yang pinter gitu ya kan. Tapi abang tuh punya tekad, kalau abang pengen sesuatu dan abang gelutin, tekunin, itu pasti dapat gitu ya kan. Nah, jadi waktu itu teman-teman yang mau kuliah, yang senasib sama abang gitu ya kan, yang quote-unquote mereka, kenal Rina Limbo nggak? Karina. Ya, oh, Karina, ya. Kenal. Nah, itu satu SMA abang, satu kelas. Oh, satu angkatan juga berarti? Satu angkatan. Jadi, kalau di SMA itu sama Rina Limbong. Satu kelas, ya kan? Nah, jadi kebetulan waktu itu nyari-nyari juga kan tempat kuliah dan ikutan UMPTN. Dulu tuh UMPTN dulu ya kan. Nah, beberapa teman abang ini dia ikutan yang namanya itu kalau sekarang Sipon Maru ya atau apa? UMPTN nih. Kalau dulu tuh zaman abang tuh UMPTN. Nggak tahu bang, namanya kayak ganti-ganti terus setiap tahun. Ganti terus kan? Ingat, nah, ya. Betul. Nah, jadi waktu itu negeri lah pokoknya ya bang. Betul, tes masuk negeri kan. Nah, pas mau tes itu kita kan harus preparation gitu ya kan, harus siapin juga gitu ya kan. Ada yang ikut bimbel gitu ya kan. Nah, ya jujur aja kan, abang tuh yang ada duit gitu ya kan, mau minta sama orang tua untuk bimbel juga, mereka pun nggak punya duit gitu ya kan. Nah, ini menarik lagi ya, mungkin kalau flashback sedikit gitu ya kan. Jadi abang itu dididik sama orang tua tuh dibilang gini mengenai bimbel ya. Dia bilang itu waktu dulu SD atau SMP. Jadi abang waktu itu mau ikutan kursus bahasa Inggris. Nah, cuman orang tua abang bilang gini, kalau kamu kursus bahasa Inggris itu sama aja sama bapak bayar guru untuk maksa kamu belajar. Jadi di bimbel itu, ya konsepnya menurut orang tua abang itu adalah sama aja sebetulnya kalau kamu bisa belajar tanpa ada guru, tanpa dipaksa, sebetulnya kamu bisa katanya. Nah, iya sih, betul juga sih. Ngerti kan? Iya, betul. Iya, betul. Nah, jadi orang tua abang tuh punya pemikiran kalau bimbel itu sebetulnya kamu bayar guru untuk maksa kamu belajar katanya. Ya, tapi kalau kamu udah bisa belajar sendiri, ngapain kamu bayar gurunya, gitu ya kan? Nah, jadi ya itulah konsep yang dari dulu dikasih tahu gitu ya kan. Akhirnya waktu SMP SD itu cuma dikasih kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris, terus dikasih nonton film bahasa Inggris aja, udah kamu nonton aja itu, terus kamu lihat teksnya, kamu sambil pegang kamus aja liatin. Nah, itulah maksudnya cikal bakal kenapa akhirnya ya quote unquote karena mungkin nggak punya duit juga ya sebenarnya kan. Sebenarnya nggak punya duit juga kan, bang. Tapi jadi kreatif kan. Nah, akhirnya pas waktu mau UMPTN itu udah karena nggak ada duit juga, caranya gimana? Abang tanya-tanya ke teman-teman gitu ya kan, yang dulu-dulu kakak kelas yang ada IMAP, Ikatan Mahasiswa Advent Bandung gitu ya kan, mereka ada bikin cerita gitu ya kan, waktu mereka mau milih UNAI atau misalnya kuliah di luar UNAI gitu ya kan. Nah, jadi mereka cerita gitu ya kan, oh saya gini, kayak gini, saya kuliah di luar, pokoknya kesaksian lah bahwa kuliah di luar pun masih tetap bisa keep sahabat katanya kan. Oh oke. Gitu ya kan. Nah, tapi yang menarik adalah pas waktu mau coba UPTN itu ya kan. Nah, karena satu nggak punya duit mau bimbel, gimana caranya? Jadi abang beli buku bekas, tau nggak? Jadi abang beli buku bekas, tahu nggak Kebun Kelapa? Tahu, tempat jual buku. Tahu nggak? Iya. Tempat jual buku bekas kan? Iya. Nah, jadi abang cari buku-buku loakan dan abang cari itu soal-soal ujian yang dari tahun-tahun jebot. Jadi abang beli buku itu sekitar ada 15 buku. Itu banyak juga. Oh, banyak banget. Jadi 15 itu dulu harganya cuman ada yang gopean ya ke Rp500, ada yang cuman
200 ya kan. Jadi pokoknya murah banget. Murah banget gitu. Lumayan. Lumayan kan? Kalau sekarang mau 15. Walaupun bekas, kalau sekarang mau walaupun bekas tetap mahal, Bang. Betul. Tapi zaman abang dulu bekas bener-bener, wah yaudahlah. Pokoknya nyari soal-soal ujian. Ini ada 15 buku. Jadi konsepnya pokoknya waktu di SMA itu selalu diajarin juga gitu ya kan. Pokoknya kamu kalau mau ya belajar gitu ya kan. Nah, jadi pada saat beli buku 15 itu isinya pokoknya soal-soal ujian UMPTN dari tahun-tahun sebelumnya, ya kan. Nah, jadi setelah abang beli buku, nih cerita ya, jadi pas setelah abang beli buku, 15 buku tersebut, abang pelajari. Nah, jadi ini menarik. Jadi teman abang, waktu SMA, jadi ada namanya itu kalau dia itu pintar banget. Menurut abang pintar, jenius lah, abang nggak tahu ya. Jadi dia orangnya itu ya, katanya kalau tidur doang, terus tiba-tiba guru jelasin, ngasih soal, jangan jawab. dia bisa jawab. Lah? Jadi udah itu dibangunin. Pinter banget itu. Pinter banget gitu ya kan. Gimana ceritanya ya? Insting kedua kan? Kan? Nah, jadi teman abang ini, dia itu waktu SD, ya, dia itu kalau mau dibilang pengkhotbah cilik katanya. Dia pengkhotbah cilik, terus abang nggak usah sebutin namanya lah ya, pengkhotbah cilik, terus dia jago banget, pinter banget gitu ya kan. Tapi karena keluarganya broken home, akhirnya dia ya udah gitu ya kan, jadi kayak gitulah gitu ya kan. Pokoknya tapi masih pinter gitu ya kan, malas-malasan tapi masih pinter banget gitu ya kan. Jadi ini cerita sedikit. Suatu kali teman abang ini, kita lagi duduk nih dengerin pelajaran matematika gitu ya kan. Pas kita dengar, kita tulis catat soalnya. Nah pas si guru ini mau kasih jawaban, udah dijelasin ke kita, dia lihat si orang ini tuh masih tidur, ya kan? Dia hapus jawabannya, si guru ini hapus jawabannya, kita udah punya di catatan kita jawabannya sama soalnya, terus ya si guru ini datang ke teman abang. Hei, kamu bangun. Tidur aja kamu. Coba kerjain. Tahu nggak? Dia datang ujuk-ujuk garu-garu kepala gitu ya kan. Kayak orang linglung gitu ya kan. Dia lihat soalnya. Dia tulis. Tahu nggak jawabannya apa? Bener. Wah. Iya, caranya beda, jawabannya bener. Cara dia belajar dengan tidur kali gini. Hebat ya. Amazing. Jadi dia mas-malasan di sekolah tapi belajar di rumah itu. Jadi itu dia mungkin ya, bisa jadi. Iya, betul. Selidik, ternyata dia itu salah satunya kenapa tidur itu. Ternyata bukan tidur dia. Dia itu fokus, ternyata. Oh. Jadi dia tuh sebenarnya dengerin. Tapi dia apa? Caranya dengerinnya tutup mata. Tutup mata, karena dia dengan tutup mata katanya dia bisa fokus. Nah, jadi teman abang inilah yang abang menjadi salah satu inspirasi gitu ya. Ini orang kok bisa gitu ya. Nah, kita kan suka camping nih. Camping. Nah, dari situ dia ngomong, Ron, gue tuh dikasih tahu satu rahasia. Rahasianya apa? Gue bilang waktu kecil. Dia bilang gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Wah, gila lu, gue bilang ya kan. Seriusan lu. Padahal dia tuh orangnya bertato, tau nggak? Dia bertato. Bertato orang Advent serius. Bertato, suka jangkut ya. Suka nyimeng. Suka ganja. Maksudnya dia orang, ya maksudnya gini lah orangnya. Tapi pinter banget ya kan. Tapi dia selalu bilang, Ron, gua dari kecil, gua dikasih tahu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lu jangan lihat gua sekarang. Gitu. Dia ceritain lah kenapa hidupnya kayak gitu. Ya quote-unquote karena mungkin ya balik lagi ya, mungkin karena broken home orang tuanya. Itu yang buat ya aku juga jadi oke lah. Aku nggak bisa judge dia juga gitu ya. Tapi dari pelajaran yang dikasih tahu ke abang itu, abang tuh ngelihat gitu ya. Iya ya. Dia ceritain semua. Nah, dari situlah abang selalu mulai waktu mau belajar itu yang 15 buku tadi, abang mulainya dengan doa. Jadi abang berdoa dulu. Jadi setelah berdoa, abang baca Alkitab, satu ayat aja. Kita baca Alkitab, baru baca. Itu tahu nggak Fer sama Green? Itu tiap pagi dalam persiapan untuk ujian, itu dari pagi sampai malam, pasti abang tuh belajar. Itu buku misalnya di sebelah kiri kan, 15. Pokoknya harus pindah selama satu hari itu, nanti 15 itu ke kanan semua. Nah besoknya, dari kanan pindahin ke kiri.
Jadi baca terus soal ujian. Dalam 1 hari 15-15-nya Bang terus diselesain. Ya, maksudnya nggak dalam 1 hari, tapi target Abang, goalnya adalah pokoknya harus 15 itu habis gitu ya kan. Bisa sehari, bisa 2 hari. Itu yang Abang lakuin. Tapi apa? Awalnya baca Alkitab, berdoa, terus baca Alkitab 1 ayat aja. Terus dari itu baru mulai. Gitu ya kan. Nah dari situlah Abang belajar terus belajar ya kan. Nah sampai 1 titik lah ya kan, ikutanlah UPTN. Ngapain itu? Buang-buang duit itu ya. Karena Abang udah imanin itu, ini jawaban Tuhan gitu ya kan. Wah, Abang disitu seneng banget gitu ya. Seneng banget. Makanya cuma bisa 1 semester.